Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 1 penjabaran dan pemfaktoran. Kita akan belajar subbab 2 memfaktorkan, dan pembelajaran ke-1 faktorisasi prima anak-anak ada di halaman 14 sampai dengan 15. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran ke-1 faktorisasi prima anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menyatakan bilangan asli sebagai perkalian dari beberapa bilangan asli lainnya. Materi Ki, buatlah sebuah persegi panjang dengan cara menyusun 30 persegi yang sisinya 1 cm. Pikirkan tentang kemungkinan ukuran panjang dan lebarnya. Sudah diberikan contoh, di sebelah kanan ada 2 contoh di sini. Ini untuk panjangnya 3 cm dan lebarnya di sini 10 cm anak-anak, karena satu persegi ini panjang sisinya 1 cm anak-anak. Dan contoh kedua di sini panjangnya 5 cm dan lebarnya 6 cm. Nanti anak-anak bisa menggambar sendiri persegi panjangnya. Ibu hanya memberi contoh untuk ukuran panjang dan juga lebar dari persegi panjang. Kalau panjangnya 1 cm, lebarnya berarti 30 cm. Untuk panjang 2 cm anak-anak, nih, lebarnya 15 cm, agar nanti 30 cm persegi luasnya. Untuk panjang 3 cm, ini lebarnya 10 cm. Untuk panjang 5 cm anak-anak, ini lebarnya berarti 6 cm. Nih. Untuk panjang 6 cm, lebarnya 5 cm. Untuk panjang 10 cm, lebarnya 3 cm. Untuk panjang 15 cm, lebarnya 2 cm. Dan untuk panjang 30 cm anak-anak, lebarnya 1 cm. Ketika kita nyatakan sebuah bilangan asli sebagai perkalian beberapa bilangan asli, maka tiap bilangan asli itu disebut faktor dari bilangan asli semula. Sebagai contoh, kita dapat nyatakan 30 sama dengan 3 kali 10. Jadi 3 dan 10 adalah faktor dari 30. Untuk bilangan-bilangan asli tidak termasuk 1 dan bilangan-bilangan prima, kita dapat nyatakan bilangan-bilangan itu sebagai perkalian bilangan-bilangan prima, seperti pada 30 ini sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. 2, 3, dan 5 merupakan bilangan prima anak-anak. Faktor-faktor yang merupakan bilangan prima disebut faktor-faktor prima dari bilangan asli semula, dan menyatakan sebuah bilangan asli dalam bentuk perkalian bilangan prima disebut faktorisasi prima. Hasil dari faktorisasi prima selalu sama walaupun tidak dibuat secara berurutan. Ulasan bilangan asli yang hanya dapat dibagi 1 dan oleh dirinya sendiri disebut dengan bilangan prima, kecuali bilangan itu 1 itu sendiri. Perhitungan dengan pound faktor anak-anak, ini contohnya 30, caranya dibagi dengan bilangan prima 2. Ini 2 dikali 15 atau 30 dibagi 2, ini 15. Selanjutnya 15 dibagi dengan bilangan prima 3 karena ganjil. Selanjutnya ini 3 dikali 5, 15. Jadi faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan juga 5. Cara yang kedua, 30 dibagi 5 dulu, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Ini sama saja meskipun tidak urut. Ini faktor prima dari 30 tetap 5, 2, 3, atau 2, 3, dan 5. Contoh 1 anak-anak, tentukan faktor-faktor prima dari 150. Caranya, bagilah dengan bilangan-bilangan prima secara berurutan sampai hasil baginya merupakan sebuah bilangan prima seperti di samping kanan. Baik, ini perhitungan dengan tabel faktor. 150 dibagi dengan bilangan prima 2, 75. 75 dibagi 3, 25. 25 dibagi 5, hasilnya 5. Ini 2, 3, 5, dan 5 ini sudah merupakan bilangan prima semua. Berarti 150 sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 5 sama dengan 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Ini bukan merupakan faktor prima anak-anak kalau dalam bentuk perkalian, melainkan ini merupakan faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Kalau faktor primanya berarti 2, 3, dan 5.
Nih, Ibu tulis dulu. Faktor prima dari 150 adalah 2, 3, dan 5. Soal 1 anak-anak, tentukan faktor-faktor prima dari bilangan-bilangan berikut. Soal ke-1 24. Baik, ini sebelum menentukan faktor primanya kita faktorisasi prima dulu dengan faktor garis anak-anak. Ini Ibu menyebutnya 24 karena genap, ini kita bagi dengan 2, bilangan prima 2. 24 dibagi 2, ini 12. Masih genap, kita bagi 2 lagi, 12 dibagi 2, 6. Kita bagi 2 lagi, 6 dibagi 2, 3. Ini sudah prima semua. Ini untuk faktorisasi primanya 24 sama dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 3. Ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Kalau faktor prima, faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3 anak-anak, 2 dan 3. Lanjut ke soal kedua 32 anak-anak. Ini 32. Nih, karena genap kita bagi 2 dulu. 32 dibagi 2 16, dibagi 2 8, dibagi 2 lagi. Ini 4. Nih, kita bagi 2 lagi. 2. Ini sudah prima semua. Ini 2 2 2 2. Berarti 32 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5 anak-anak. 2 pangkat 5. Jadi faktor prima karena hanya 1 2 anak-anak, maka Ibu tulis faktor prima dari 32 adalah 2. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Ini 75 karena ini ganjil kita bagi 3, bilangan prima 3. Ini 25 dibagi 5 hasilnya 5, sudah prima semua. 3 5 5 ini berarti 75 ini sama dengan 3 dikali dengan 5 dikali dengan 5 sama dengan 3 dikali dengan 5 pangkat 2. Ini faktor prima, faktor prima dari 75 adalah 3 dan 5. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Ini 132. Ini karena genap kita bagi 2, 66, kita bagi 2, 33, kita bagi 3, ini 11 bilangan prima anak-anak. Jadi faktorisasi prima dari 132 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 11. Ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 11. Ini faktor prima dari 132 adalah 2, 3, dan 11. Lanjut ke soal 2 anak-anak. Kuadrat sebuah bilangan asli adalah 1764. Gunakan faktorisasi prima untuk menentukan bilangan asli itu. Baik, ini 1764. Kita faktorisasi prima dulu anak-anak. Dibagi 2 882. Kita bagi 2 lagi 441. Selanjutnya kita bagi dengan 3 147 anak-anak. Kita bagi 3 lagi 49. Kita bagi 7 anak-anak. 7 juga bilangan prima, hasilnya 7. Ini sudah bilangan prima semua. Berarti 1764 ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7 dikali 7. Ini sama dengan
2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 7 pangkat 2. Ini sama dengan, ini kalau bentuknya perkalian dan pangkatnya sama, bisa kita bentuk 2 dikali 3 dikali 7 dipangkatkan 2, sama dengan, ini 2 dikali 3 6 dikali 7 42 kuadrat. Jadi 42 kuadrat itu sama dengan 1764. Ini kuadrat sebuah bilangan asli adalah 1764. Gunakan faktor prima untuk menentukan bilangan asli. Ini bilangan asli itu adalah, berarti bilangan asli itu adalah 42, karena kalau dikuadratkan hasilnya 1764 anak-anak. Lanjut ke materi cermati anak-anak. Cara menemukan pembagi. Kita dapat menemukan pembagi bilangan besar dengan menggunakan faktorisasi. Misalnya pembagi dari 135 dapat ditemukan dengan faktorisasi, di mana 135 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 5. Dengan menggunakan diagram pohon berikut, kita dapat menemukan semua pembagi dari 135. Baik, dimulai dari pembagi 3 pangkat 3, selanjutnya pembagi 5, selanjutnya bisa ditemukan pembagi 135. Ini 1 dikali 1, di sini 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya 1 dikali 5, 1 dikali 5, ini sama dengan 5. Sekarang 3 dikali 1 anak-anak, pembagi 5 di sini 1. 3 kali 1 3, 3 kali 5 15. Selanjutnya karena ini tadi 3 pangkat 3, berarti lanjut ke 3 pangkat 2 dulu. Dikali 1, 3 pangkat 2 kali 1, ini berarti 9 kali 1 9. 3 pangkat 2 kali 5, 3 pangkat 2 ini 9 dikali 5 45. Selanjutnya 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 kali 1, 27 kali 1 27. 3 pangkat 3 dikali 5. Nih 3 pangkat 3 ini 27 dikali 5 135. Jadi pembagi dari 135 ini kalau diurutkan dari yang terkecil anak-anak, 1 3 9 1 3 5 9 15 27 45 dan 135. Gunakan faktorisasi prima, tentukan semua pembagi dari 200. Baik, Ibu bahas anak-anak. Langkah pertama kita menentukan faktorisasi prima dari 200 terlebih dahulu. Ini 200, ini kita bagi 2, 100, selanjutnya kita bagi 2 lagi, 50, nih kita bagi 2 lagi, 25, selanjutnya kita bagi 5 anak-anak, 5 ini sudah prima, berarti faktorisasi prima dari 200 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2. Selanjutnya kita buat untuk pound faktornya anak-anak. Ini kita buat untuk pound faktornya, dijelaskan. Ini untuk pembagi 2 pangkat 3. Dan di sini pembagi 5 pangkat 2, selanjutnya pembagi 200. Kita mulai dari 1 dikali dengan 1 dikali 1 1 dikali dengan 5 Nih, 1 dikali 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 itu 25, berarti 25. Nih, selanjutnya 2 anak-anak, batasnya nanti 2 pangkat 3 dan juga 5 pangkat 2, batasnya di sini nih 5 pangkat 2. 2 kali 1 2, 2 kali 5 10, 2 kali 5 pangkat 2 berarti 2 kali 25 50. Sekarang 2 pangkat 2 ini 4. Nih 2 pangkat 2 kali 1 berarti 4. 2 pangkat 2 kali 5, 4 kali 5 berarti 20. 2 kali 2 pangkat dikali 5 pangkat 2 berarti 4 kali 25 100. Selanjutnya 2 pangkat 3 kali 1 berarti 8, karena 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 kali 5 8 kali 5 40. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 berarti 200 anak-anak. Ini
8 dikali 25 ini 200. Ini pembagi 200 kalau kita urutkan dari yang terkecil. Jadi pembagi 200 dari urutan terkecil. Nih 1, 2, 4 Ibu tulis dulu. 1, 2, 4. Selanjutnya 5. Selanjutnya 8. Ini selanjutnya 10 anak-anak. Ini 10. Selanjutnya 20. Ini 20. Selanjutnya 25. Selanjutnya 40. Ini 40. 50. Selanjutnya 100. Nih, dan yang terakhir di sini, dan ini 200 anak-anak, dan 200. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.